Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Ingkawati dari kelas MBS 1C dengan NIM 205211111. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Materi yang pertama adalah tentang ekonomi Islam, yaitu yang pertama pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Yang kedua yaitu dasar hukum ekonomi Islam. Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi Islam, yaitu bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islam. Dasar ekonomi Islam ini didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam melakukan kegiatan ekonomi Al-Quran melarang umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil, seperti melakukan riba, mengundi nasib dengan anak panah, mengurangi takaran timbangan, dan cara-cara batil lainnya. Yang kedua yaitu dasar hukum ekonomi Islam. Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi Islam, yaitu bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islam. Dasar ekonomi Islam ini didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam melakukan kegiatan ekonomi Al-Quran melarang umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil, seperti melakukan riba, mengundi nasib dengan anak panah, mengurangi takaran timbangan, dan cara-cara batil lainnya. Tujuan dari ekonomi Islam yaitu yang pertama, memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Yang kedua, nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Yang ketiga, esensi proses ekonomi Islam adalah kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama atau falah. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis perbedaan dalam pemahaman ekonomi. Secara umum, ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kedua cabang ini tidak bisa disangkut pautkan karena mempunyai analisis dan penerapannya yang berbeda-beda. Ekonomi makro biasanya menganalisis masalah yang lebih spesifik. Contohnya yaitu rumah tangga ataupun perusahaan. Berbanding terbalik dengan ekonomi makro, biasanya mempelajari masalah-masalah yang lebih rumit, seperti keuangan negara. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas satu-satu mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan juga menganalisis lebih rinci mengenai perilaku konsumen ataupun produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Misalnya, ekonomi mikro menjelaskan situasi tentang perusahaan yang sedang kolaps, atau lebih mudahnya lagi, kondisi finansial seorang ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam sebulan terakhir. Yang kedua yaitu ekonomi makro.
ekonomi makro yang mana melakukan penelitian terhadap ekonomi dengan cakupan yang lebih luas dan besar. Pemahaman tentang ekonomi makro sangat dibutuhkan untuk menstabilkan neraca keuangan saat ini, mengingat nilai tukar rupiah saat ini berada di titik terendah semenjak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam. Lebih lanjut, ekonomi makro tidak hanya melakukan penelitian mengenai pemasukan dan pengeluaran sebuah negara saja, tetapi juga dampak baik dan buruk yang terjadi di baliknya, seperti pengangguran, tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga kabar mengenai inflasi maupun deflasi. Deflasi harga terkait dengan suku nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Untuk lebih lanjut, ekonomi makro tidak hanya melakukan penelitian mengenai pemasukan dan pengeluaran sebuah negara saja, tetapi juga dampak baik dan buruk yang terjadi di baliknya, seperti pengangguran, tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga kabar mengenai inflasi ataupun deflasi harga terkait dengan suku nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Yang ketiga yaitu materi tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan harga tertentu dan pada suatu pasar tertentu dengan tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Dalam hal permintaan dibangun atas kebutuhan maslahah. Tujuan permintaan Islam untuk mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia dan akhirat. Dalam anggaran harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Adapun tujuan seorang Islam melakukan permintaan adalah harus memberi faedah atau maslahah atau bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita. Contohnya, apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok, maka hal ini akan lebih berfaedah lagi apabila kita membelikan makanan yang bergizi. Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram. Konsumsi atau permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang, konsumennya berdosa dan nanti di akhirat mendapat balasan berupa siksa. Konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik, diantaranya adalah 1. Merusak agama karena telah melanggar syariat. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk dan tidak keikhlasannya berkurang. 3. Pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek. Yang keempat, pengaruh terhadap kesatuan umat. Yang kelima, pengaruh terhadap kesehatan. Yang keenam, menimbulkan kerusakan dan kemerosotan. Yang ketujuh, menimbulkan kehinaan dan kenistaan hidup. Yang terakhir yaitu menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemandekan produksi. Adapun konsep hukum permintaan hedonis adalah bahwa jika harga turun, maka permintaan naik dan apabila harga naik, maka permintaan turun. Ini adalah konsep hukum permintaan yang hanya berfokus kepada jumlah barang dan jasa saja, tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi, terutama kehalalan dari barang atau jasa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera dan kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh,
distribusi pendapatan. Yang kedelapan yaitu usaha-usaha produsen. Kemudian yaitu teori permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rohlibah bisyari, yaitu jumlah barang yang diinginkan. Dalam Al-Quran dengan istilah istighad, yang secara literasi berarti pertentangan atau moderat. Asumsi melakukan kegiatan ekonomi yaitu ada dua. Yang pertama, tidak boleh melakukan pemborosan atau berlebihan. Yang kedua, jangan konsumsi barang yang haram. Kemudian penawaran Islam. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifiknya, sebagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harganya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Dari yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam yaitu melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu. Ciri-ciri kebijakan fiskal yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah hasil keuntungan. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu melakukan bisnis. Pemerintah dalam melakukan bisnis dapat melakukan bisnis seperti perusahaan, misalnya dalam struktur APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Yang kedua yaitu pajak, penghimpunan dana yang dilakukan dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Yang ketiga meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Yang pertama yaitu ziswa, singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta seorang yang telah memenuhi syarat-syarat Islam. Infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela. 2. Kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Yang ketiga, jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan. Yang keempat yaitu kuros. Kuros adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang. Yang kelima yaitu usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. Yang terakhir yaitu pinjaman. Perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, yaitu yang pertama yaitu kebijakan pendapatan dan yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran atau belanja. Demikian video dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.